Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tutorial mengenai mencari nilai integrasi numerik metode Simpson 1/3 menggunakan aplikasi di smartphone. Sebelum kita membahas aplikasi yang digunakan dan bagaimana tutorial menggunakan aplikasi tersebut, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu integrasi numerik metode Simpson 1/3 itu. Integrasi numerik metode Simpson 1/3 adalah proses mencari nilai integrasi fungsi f(x) dengan batas tertentu antara x0 dan xn dengan persamaan berikut. Cara yang digunakan untuk mencari nilai integrasi numerik metode Simpson 1/3 secara manual yang sudah kita ketahui adalah: yang pertama, mendefinisikan fungsi. Yang kedua, menentukan batas atas dan batas bawah. Yang ketiga, menentukan jumlah interval. Yang keempat, menghitung nilai H dengan mengurangkan batas atas dan batas bawah dibagi jumlah interval. Lalu yang kelima, hitung nilai integrasinya. Ingat ya, metode Simpson 1/3 ini digunakan apabila jumlah intervalnya genap. Lalu sebenarnya aplikasi apa sih yang akan kita gunakan? Nah, aplikasi yang digunakan adalah Numerical Methods Calculators yang dapat kalian install melalui App Store atau Google Play Store. Langsung saja kita bahas tutorialnya ya. Yang pertama, install aplikasi yang akan digunakan. Yang kedua, buka aplikasi yang telah diinstal. Menu yang disajikan di aplikasi ini meliputi operasi matriks, mencari persamaan kurva, integrasi numerik, dan mencari nilai suatu fungsi. Berarti, untuk mencari nilai integrasi numerik, langkah yang ketiga adalah klik Numerical Integration. Untuk langkah yang keempat, pastikan Anda berada pada pilihan Simpson 1/3 ya. Untuk langkah yang kelima, masukkan fungsi yang akan diintegrasi pada kolom Enter the function to be integrated. Pada saat memasukkan fungsi, agar nantinya tidak error atau fungsi yang kita masukkan nantinya jadi tidak valid, kalian bisa melihat aturan penulisan fungsi di aplikasi ini dengan cara klik simbol titik 3 di sebelah kanan atas, pilih Math Support. Nah, muncullah tampilan aturan penulisan fungsi. Lalu kalau sudah, kalian bisa klik tombol kembali di pojok kiri atas agar kembali lagi ke tampilan sebelumnya. Untuk mempermudah langkah-langkah berikutnya, kita masuk ke contoh soal saja ya. Pada soal diketahui, integral 0 sampai 1,5 dari log x pangkat 5 plus 1 dx, hitunglah dengan metode Simpson 1/3 dengan H sama dengan 0,125. Selanjutnya, kita inputkan persamaan log x pangkat 5 plus 1 ke dalam kolom Enter the function to be integrated. Untuk langkah yang keenam, masukkan variabel yang akan diintegrasi pada kolom integrate w.r.t_variable. Karena pada soal variabel yang akan diintegrasi itu x, maka input x di kolom tersebut. Langkah yang ketujuh adalah masukkan selang interval yang akan dicari pada kolom number of subintervals. Kita perhatikan lagi soalnya. Pada soal yang diketahui kan nilai H,
Padahal yang kita perlukan di sini adalah jumlah interval. Nah, kita dapat mencari jumlah interval dengan bantuan nilai H. Kalau H itu rumusnya batas atas dikurangi batas bawah dibagi jumlah interval. Maka, untuk mencari N atau jumlah interval, rumusnya menjadi N sama dengan batas atas dikurangi batas bawah dibagi H. Setelah kita memperoleh rumus mencari nilai N atau jumlah interval, kita substitusikan angka-angkanya. Nah, kita peroleh jumlah interval N sama dengan 12. Berarti kita bisa menggunakan metode Simpson 1/3 karena jumlah intervalnya genap ya. Lalu, kita inputkan jumlah interval N sama dengan 12 ke kolom number of subintervals. Langkah yang ke-8, masukkan batas bawah nilai integrasi pada kolom initial limit. Pada soal, batas bawahnya kan 0, jadi kita inputkan angka 0 ke kolom initial limit. Langkah yang ke-9, masukkan batas atas nilai integrasi pada kolom final limit. Pada soal, batas atasnya kan 1,5. Jadi, kita inputkan angka 1,5 ke kolom final limit. Untuk langkah yang ke-10 atau yang terakhir, setelah semua kolom terisi, klik integrate. Nah, diperoleh hasil, hampiran integralnya adalah 0,36383. Caranya mudah dipahami bukan? Kalian juga dapat menggunakan cara sebelumnya untuk soal yang lain ya. Oh iya, aplikasi ini hanya bisa digunakan apabila soalnya masih berbentuk fungsi ya. Kalau soalnya sudah dalam bentuk data diskrit, tidak bisa menggunakan aplikasi ini. Mungkin itu saja sedikit tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.